Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hal-hal mengenai seleksi kompetensi dasar, meliputi, yang pertama kisi-kisi materi SKD, yang kedua sistem chat CPNS dalam SKD, yang ketiga nilai ambang batas, dan yang keempat prioritas jabatan. Sebenarnya, apa sih SKD itu? SKD adalah seleksi yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang pegawai negeri sipil Republik Indonesia. Dalam SKD, jenis tes dibagi menjadi 3, yaitu, yang pertama, tes wawasan kebangsaan, TWK. Yang kedua, tes inteligensia umum, TIU. Dan yang ketiga, tes karakteristik pribadi, TKP. Yang pertama, tes wawasan kebangsaan, TWK. Tes ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam menerapkan nilai-nilai 4 pilar kebangsaan Indonesia, meliputi, pertama, Pancasila. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, mengenai NKRI yaitu Sistem Tata Negara, Sejarah Perjuangan Bangsa, Peranan Bangsa Indonesia baik regional maupun global, dan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Yang kedua, tes inteligensia umum, TIU. Tes ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan verbal, numerik, berpikir logis dan berpikir analitis peserta CPNS. Yang pertama, kemampuan verbal, di mana kemampuan dalam menyampaikan informasi secara lisan maupun tulis. Yang kedua, kemampuan numerik, di mana kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan di antara angka-angka. Yang ketiga, kemampuan berpikir logis, di mana kemampuan untuk melakukan penalaran secara runtut dan sistematis. Dan yang keempat, kemampuan berpikir analitis, di mana kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik. Dan yang ketiga, tes karakteristik pribadi, TKP. Tes ini dimaksudkan untuk menilai karakteristik pribadi peserta CPNS melalui pernyataan yang tersedia dan memilih opsi terbaik dari pernyataan tersebut. Hal yang dinilai, meliputi, integritas diri, semangat dalam berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan dan kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan dalam mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan kemampuan mengkoordinir orang lain. Selanjutnya sistem chat SKD CPNS. BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi CPNS menetapkan penggunaan sistem chat dalam penyelenggaraan seleksi CPNS. Chat merupakan suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan nilai standar minimal bagi pelamar CPNS atas dasar pertimbangan. Yang pertama, adanya live score tanpa perlu menunggu lama. Dan yang kedua, proses yang dipantau banyak pihak dari awal pengerjaan hingga akhir pengerjaan. SKD dilaksanakan dengan menggunakan sistem chat CPNS untuk mendapatkan nilai standar minimal kompetensi dasar peserta tes dengan memuat beberapa data mengenai peserta maupun formasi yang dilamar serta nilai dan pemeringkatan dalam sesi pelaksanaan maupun formasi yang dilamar. Selanjutnya nilai ambang batas atau passing grade. Nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus ditempuh oleh setiap peserta ujian seleksi CPNS. Ambang batas ini dituangkan dalam Permen Pan RB. Yaitu, TKP dengan 143 poin, TIU dengan 80 poin, dan TWK dengan 75 poin. Ketentuan passing grade di atas tidak berlaku bagi peserta yang mendaftar formasi jenis, pertama, cum laude atau dengan pujian. Kedua, penyandang disabilitas. Dan ketiga, putra-putri Papua atau Papua Barat tidak termasuk untuk jabatan calon hakim. Perlu diketahui jika jumlah peserta yang mengikuti ujian SKD lebih sedikit dari jumlah kuota atau alokasi yang diminta, maka peserta yang melampaui ambang batas nilai akan lolos menuju tahap selanjutnya. Namun bila melebihi jumlah formasi yang diminta, maka akan ditentukan peringkat peserta yang memenuhi ambang batas nilai dengan minimal 3 kali jumlah formasi yang diminta. Misalnya, jika formasi yang diminta sebanyak 3 orang, maka peserta harus masuk peringkat minimal 9 besar yang lolos ambang batas. Dan berikut merupakan simulasi perhitungan passing grade. Prioritas jabatan di sini, di mana untuk instansi pusat adalah jabatan fungsional dan jabatan teknis lain yang merupakan tugas inti dari instansi dan mendukung nawacita serta rencana pembangunan nasional jangka menengah. Yang pertama,
Putra-putri lulusan terbaik dari perguruan tinggi minimal 10% dari total alokasi formasi yang ditetapkan. Di mana akreditasi perguruan tinggi dan program studi adalah A, unggul, dan dapat dibuktikan dengan keterangan lulus berupa ijazah atau transkrip nilai. Yang kedua, penyandang disabilitas. Dengan kriteria yang ditetapkan masing-masing instansi. Yang ketiga, untuk saudara putra-putri Papua dan Papua Barat dengan kriteria telah menamatkan pendidikan dasar dan menengah di wilayah Papua dan Papua Barat. Yang keempat, penetapan kebutuhan jabatan untuk atlet berprestasi nasional maupun internasional yang memenuhi persyaratan Perpu di lingkungan kementerian yang membidangi urusan pemerintah di bidang pemuda dan olahraga. Serta untuk instansi daerah diprioritaskan jabatan guru, dokter, perawat dan jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur daerah secara berkelanjutan. Baik, sekian dulu penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seleksi kompetensi dasar, SKD. Semoga teman-teman semua tetap dalam kondisi prima dan jangan lupa untuk mewujudkan mimpi teman-teman semua. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jaya edukasi.